Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua di channelnya Mari Berbagi Informasi. Semoga sahabat semua selalu sehat dan bahagia, amin. Oke, di video kali ini saya akan berbagi yaitu pemasangan panel LCD ya, dimana di depan saya ini ada sebuah TV LED dengan tipe PLD 24D655 dengan mainboardnya seperti yang terlihat. Ini mainboardnya, dan ini untuk Tikon ya. Oh bukan, kalau ini Tikon yang tipe yang mau dipasang. Kalau Tikon yang bawaannya ini ya. Bentar ya. Oh kebalik. Bentar, saya tunjukkan Tikon sama panel yang bawaannya. Kita lihat. Nah ini panel yang rusak, dan ini Tikon silau ya, sebelah sini. Nah ini untuk Tikon seperti ini. Menggunakan 2 COF ini sama ini ya, 2 COF, dan yang diganti dengan yang model seperti ini sama 2 COF juga, namun untuk kabel LPDS nya konektornya itu berbeda ya. Kalau ini misalkan sama-sama menghadap ke sana, ini panelnya kita hadapkan dulu. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini terbalik begini. Sebentar. Nah seperti ini. Nah kan seperti ini. Ini di sebelah sini, dan ini silau ya, matikan ini. Ini berada di sebelah sini dan ini berada di sebelah sini. Oke, tapi itu tidak masalah ya. Yang terpenting adalah PCC-nya kita samakan dan sinyal datanya kita samakan. Untuk PCC, jalur PCC harus sama, serta tegangannya berapa, itu yang harus betul-betul diperhatikan. Ini tegangan Tikonnya yang ini tegangan Tikon ini 12 volt, dan dari mainboard pun 12 volt juga. Jadi ini udah sesuai, sama-sama menggunakan tegangan 12 volt. Hanya saja untuk penempatan jalur sedikit berbeda ya. Tapi kita bisa mengakalinya ini dengan cara dibalik nanti. Ini dibalik. Jadi kalau pada LCD yang lama, pada panel LCD yang lama, ketika ini dipasangkan, komponennya akan kelihatan seperti ini. Bentar ya, saya pasangkan di atasnya seperti ini. Ini kalau di yang lama, ini yang lama nih. Tidak fokus. Ini kalau dipasang itu bakal kelihatan terbalik begini. Kelihatan komponen SMD-nya. Sementara kalau yang akan saya pasang menjadi posisinya seperti ini. Nanti ya. Jadi seperti ini. Terus yang harus kita perhatikan seperti tadi ya, harus sesuainya jalur data.
jalur data ini jangan sampai terbalik. Mari kita lihat jalur datanya. Oke, seperti yang terlihat ya. Jalur data di sini. Bentar. Kehilangan arah. Oke, teman-teman. Di sini sebelah kiri saya, maaf, sebelah kanan. Yang ini adalah jalur PCC ya. Ini yang ada sini yang ada fuse, jalur PCC. Ini ada huruf P di sini. Nah, ini jalur PCC ya. PCC input dari mainboard. Ini kita arahkan lagi supaya kelihatan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 jalur, ini jalur positif. Lalu ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini jalur ground. Coba kita lihat lagi sebelah sini. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini 12 sama 13 ada jalur sinyal data ya. Ini jalur data, yang ini ground, lalu data lagi, lalu ground, lalu data lagi, lalu ground, lalu data lagi. Menggunakan 5 jalur data. Jadi ini sangat penting untuk kita ketahui dulu jalur-jalur pada T-Con supaya dalam pemasangan tidak ada kesalahan, karena kalau salah nanti panelnya bisa mati, bisa rusak. Sementara panel mahal harganya. Untuk tipe yang ini 24 in ini sekitar 850 ribuan ya, tergantung penjual juga, belum ongkir. Jadi di sini sangat perlu hati-hati, sangat hati-hati ya. Oke, kita lihat jalurnya. Nah, ini adalah T-Con yang akan kita pasang. Maksudnya panelnya ya. Ini panel yang akan kita pasang. Sementara jalur ini kabel LPDS dari mainboard. Ini dari mainboard jalurnya, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lihat seperti ini. Kurang maju ya. Nah, terus ya, biar kelihatan jelas. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan. Di sini ada kabel merah, nih 1, 2, 3, 4. Ini kabel merah, ini kabel positif. Tegangannya 12 volt, nanti dihubungkan ke T-Con jalur positif juga. Dan ini yang 4 jalur ini adalah jalur ground. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini jalur groundnya 5.
Ini dihubungkan juga harus pas betul ya, pas betul nanti ke jalurnya, jangan sampai salah. Dan yang ini adalah jalur data, ini yang kuning sama putih, 1 2 3 4 5, ini ada 5 jalur data. Ini juga harus betul-betul pas sehingga nanti ketika dipasangkan ke T-Con atau ke panel itu sama-sama satu arah, satu jalur ya, seperti ini. Nah, seperti ini di sini sudah ada. Nah, seperti ini. Nanti kalau geser sedikit saja akan timbul permasalahan, terutama untuk PCC. Kalau misalkan tidak pas PCC-nya, bisa kita cabut kabelnya. Ini bentar, kita arahkan lagi. Ini kabel LPDS-nya. Nah, seperti ini ya. Ini misalkan nih kabel yang merah ini nomor 1 2 3 4. Ini nomor 4 ya. Nah, kalau misalkan ini nggak pas, ternyata PCC-nya misalkan ke sini. Ini kita cabut aja. Kabel yang keempat ini dipindah ke sini, ini misal ya. Jadi kita sebenarnya bisa mengatur-ngatur posisi kabel LPDS. Ini seperti ini, ada 4 jalur positif semua. Nanti ini bisa dibuat 3 jalur atau positifnya bisa di sini. Makanya penting untuk melihat jalur PCC pada T-Con supaya jalurnya sesuai satu arah. Jadi ini bisa dicopot ini. Ya. Nah, ini bisa dicopot nanti kabelnya. Oke. Kita lihat lagi jalur T-Con. Kita lihat lagi jalur T-Con-nya. Di sini PCC harus disesuaikan, ground, dan juga jalur-jalur yang lainnya. Dan untuk PCC-nya harus diketahui apakah menggunakan 5 pol, 3 pol, ataupun 12 pol. Itu harus sesuai antara mainboard dan T-Con ya. Gitu, mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat yang masih belajar ya, sama-sama belajar kita di sini. Dan untuk para profesional diabaikan saja. Sebenarnya untuk pemasangan panel ke T-Con itu tidak sulit asalkan kita sudah paham jalur-jalurnya. Yang menyulitkan itu adalah ketika kita tidak paham, apalagi tidak tahu. Tapi kalau sudah paham dan sudah tahu, tidak sulit. Yang terpenting adalah selalu ekstra hati-hati, jangan terburu-buru. Oke, videonya saya cut dulu karena mau mengganti panel. Ini agak harus hati-hati, takut pecah. Dan seperti yang di layar pun di sini ya, ini adalah TV Polytron. Ini udah saya ganti untuk bagian panelnya dan sudah berhasil. Nah, enak untuk melihat komponen-komponen ataupun jalur-jalur data seperti ini. Dan saya mencoba memasang panel lagi di TV LED Polytron PLD 24D655 yang ini. Nah, yang ini. Kalau itu Polytron juga, cuma lupa saya untuk tipenya.
Oke, saya cut dulu. Saya mau pasang panel. Oke sahabat, tadi panelnya udah saya pasang ya. Saya tidak menunjukkan pemasangan karena pemasangan panel itu mudah. Maksudnya memasangkan ke casing ya. Untuk memasangkan ke casingnya mudah. Tinggal plug, selesai. Namun yang sulit terkadang di bagian yang ekstra hati-hati di bagian pemasangan kabel LPDS dengan Ticon. Nah, di sini kita harus ngecek lagi apakah sudah sesuai atau tidak. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini pemasangan jadi terbalik. Jadi komponen SMD-nya tidak kelihatan seperti ini ya. Nah, kita balik sini. Seperti itu. Dan jangan lupa di sini dikasih pelapis, pakai selotip bisa atau lakban kertas bisa. Di sini ya. Nah, di sini. Supaya tidak konslet ke bodi TV, ke casing, karena ini terbuat dari sepertinya kaleng ya. Nah, seperti ini. Apakah ini akan berhasil ya, saya juga tidak tahu, tapi secara perhitungan teknis ini 99,99% bakal berhasil. Nah, di sini kita cek, mari kita lihat. Karena melihat di sini terlalu kecil, kita pindah ke layar. Oke, terlihat di sini. Di sini panel ini menggunakan PCC 12 volt ya. 1 2 3 4. Nah, 4 jalur menggunakan PCC 12 volt. Lalu bergeser ke sini. Di sini ada ground. Nah, ini GND ini ground. Lalu ke sini kita geser. Nah, di sini adalah jalur sinyal RX0, RX 0 negatif, RX 0 positif. Ini jalur sinyal ya, data sinyal. Lalu di sini ground, lalu selanjutnya data lagi, ground lagi, data lagi, begitu selanjutnya. Nah, ini perlu dilihat di sini, di jalur ini apakah udah sesuai atau tidak. Kita geser biar kelihatan. Nah, ini kabel LPDS yang akan saya pasang. Nah, ini kabel seperti ini. Terlalu maju. Nah, ini. Jadi jika tidak sesuai, sekali lagi digeser, kabelnya digeser. Nah, seperti ini. Dan ini sudah sesuai. Selanjutnya akan saya pasang ke sini. Baik, kita matikan dulu videonya. Oke sahabat, ini sudah saya pasang ya untuk panelnya. Panel LCD-nya udah saya pasang. Dan sekarang tinggal pengujian apakah berhasil atau tidak. Dan ini sangat mendebarkan. Karena kadang-kadang kita sudah merasa benar tapi ternyata salah. Baik, ini stekernya kita colokkan. Apakah akan terjadi ngebul? Oh, sepertinya tidak. Kita lihat di sini ada lampu indikator udah berwarna merah, tidak berkedip, menandakan power supply-nya bagus. Dan untuk mainboard ini sudah saya tes ya, bagus. Sudah saya tes tanpa menggunakan layar dan nyatakan bagus. Karena itu saya berani membeli panel karena sudah sangat yakin bahwa
mainboard ini dalam kondisi bagus. Baik, kita on kan di sini. Dan ternyata diam aja. Oh, yang sini mungkin. Oh, sama juga. Kurang lama kah mencetnya? Oh iya, kurang lama. Terlihat di sini backlight sudah menyala. Bisa dilihat ya. Coba matikan lampu ini. Nah, ini lampu backlight namanya, sudah menyala tuh. Sudah kelihatan putih. Kita coba lihat. Sebentar, ini tripodnya bermasalah. Kita coba angkat. Apakah ada penampakan? Ya, sudah ada logo Polytron. Ini pun masih mendebarkan karena bisa saja terjadi cacat pada panel karena bisa diakibatkan oleh kegagalan dari pabrik, bisa diakali sama penjual, menjual barang yang rusak, atau bisa karena rusaknya di perjalanan karena ini didatangkan melalui pengiriman, tidak langsung beli ke toko ya. Baik, kita coba tes pakai sinyal audio dan video. Kita masukkan konektornya. Yang kuning ke kuning, yang merah ke merah. Sudah ada terdengar desis. Suara terdengar. Kita lihat apakah gambarnya bisa tampil dengan baik. Oke. Kita perhatikan. Apakah ada cacat di sini? Cuma gambarnya ini terbalik ya, karena saya pegang TV-nya kebalik juga. Kita lihat setiap sudut. Biasanya di sudut ini paling rawan karena terjadi benturan di perjalanan. Sepertinya ini tidak ada sedikit pun terjadi kecacatan pada pixel ya, karena kadang terjadi dot pixel atau kematian pada pixel. Tingkat yang paling ringan dan yang terparah ada bergaris-garis. Oke, ini belum dilepas nih ya. Di sini ada plastik nih. Nah, ini. Oh, tidak kelihatan ya. Coba arahkan ke sini. Ini plastik. Sudut ini ada plastik nih. Nah, ini plastik pelindung. Belum saya lepas karena ini untuk menandakan bahwa panel ini betul-betul baru. Nah, ini masih nempel ya. Nanti ini dilepas sekalian plastik pelindungnya nih. Ya, sama seperti HP mungkin ya. Ini tinggal disobek sini, dilepas. Sengaja saya tadi tidak melepasnya biar nampak keasliannya, bahwa ini yang saya pasang betul-betul baru. Oke sahabat, demikian informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukan saya menggurui, tapi sekedar berbagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi para pemula atau bagi yang sekedar ingin tahu tentang dunia elektronik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.